Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hamdan syukranillah, amma ba'd. Jumpa kembali di channel Sunyi Sepi. Semoga kisah dan cerita dari konten channel ini bisa memberikan manfaat dan memberikan wawasan untuk kita semuanya. Kali ini saya menceritakan kisah pengalaman Pak Juki sebagai penjual tempe. Ini kisah beliau menceritakan tentang usahanya yang sempat naik turun, dan itu berlangsung cukup lama. Tapi ya akhirnya Pak Juki ini harus merasakan dampak dari persaingan usaha ini. Nah, awal ceritanya Pak Juki dia mendapatkan ilmu menjual tempe atau buat tempe sendiri. Dia itu pernah ikut di salah satu bos. Nah, dia itu memang berusaha ngawulo lah, kalau orang Jawa bilang itu ngawulo. Dia tujuannya untuk mendapatkan ilmu dari bosnya itu. Dia ikut sama bosnya itu kurang lebih hampir 3 tahun semasa dia itu masih punya anak satu. Dia itu buruh awalnya. Selama beberapa tahun dia mempelajari ilmu tempe, sedikit demi sedikit dari hasil buruhnya disisakan sampai akhirnya dia itu mampu untuk berdikari. Pak Juki dengan modal yang seadanya, dia mampu untuk bangkit dari keterpurukannya yang dulu sebagai buruh. Ya kalau hasil buruh ya dibilang cukup, tapi tidak bisa mencukupi untuk yang lain. Hanya cukup untuk kesehariannya saja, untuk istri dan anaknya. Keinginan Pak Juki demi membahagiakan istri anaknya, termasuk keinginan untuk ingin punya rumah sendiri yang saat itu masih numpang sama orang tuanya. Sementara di rumah itu ada 4 keluarga, dari kakaknya, adiknya, orang tuanya. Itu ya berdesak-desakan satu rumah. Keinginan Pak Juki ini akhirnya terwujud. Singkat ceritanya, Pak Juki dari modal yang sedikit demi sedikit dia kelola, itu masih di rumahnya, masih di rumah. Dia berusaha dibantu oleh kakaknya untuk mengadon kedelai, merebus dan segala-galanya itu dibantu oleh keluarganya. Dari yang tadinya cuman berapa kilo sampai berubah sedikit demi sedikit tiap hari. Rasa tempenya dari tetangga sekitar, dari orang-orang yang merasakan buatan tempenya Pak Juki itu dirasa lebih enak dan lebih berkualitas. Nah, ini hanya menyebar, dan menyebarnya itu membuat Pak Juki ini ya seperti orang kewalahan. Karena apa ya, keinginan konsumen atau pelanggannya Pak Juki itu selalu nambah stok tempe dari Pak Juki. Padahal di situ juga ada pedagang tempe yang lain yang datang, cuman ya mungkin kembali ke rezeki. Waktu itu memang cita-citanya ya kepingin punya rumah, pingin bahagiakan anak istri. Setengah tahun usaha Pak Juki yang awalnya hanya beberapa kilo bisa nyampe setengah kintal. Itu dalam waktu setengah tahun. Ya semua itu dia perjuangkan, bukan hanya semata-mata dari dia ada modal, enggak. Pak Juki itu enggak ada modal sama sekali. Tapi ya ini, orang ingin hidupnya lebih baik, dia rela hidupnya itu ya secukupnya, sebatasnya, seperlunya saja itu dia gunakan. Selebihnya ya diputar kembali untuk modal usahanya. Setengah tahun dia bisa nyampe setengah kintal, 500 kilo. Ini ya hanya membuat usahanya itu semakin hampir merajai di tempat dia tinggal, di desa sebelah, bahkan sampai ke pasar-pasar. Ya Pak Juki merasa bersyukur, alhamdulillah. Waktu setengah tahun itu waktu bagi dia itu waktu yang istimewa, karena dia tidak menyangka sama sekali kalau usaha tempenya itu bakal jaya atau sukses seperti itu. Pak Juki hanya punya satu sisa, dibelikan batu bata, dibelikan batu, dibelikan pasir. Ini digunakan untuk apa? Untuk pondasi rumahnya. 1 tahun Pak Juki
sudah mempunyai pondasi rumah. Ini 1 tahun. Pondasi cuman belum sampai jadi rumah. Karena dibantu keluarganya pun hanya merasakan dampak dari Juki yang naik daun, Juki yang lagi naik derajatnya secara usahanya. Keluarganya hanya bisa lah, setidaknya keluarganya itu bisa menjadi lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Kakak-kakaknya, adik-adiknya yang dulu ikut buruh dengan orang lainnya, pekerjaan itu beda-beda, akhirnya ikut sama Juki. Mereka membantu Juki, dari yang memasak, dari yang mengaduk sampai yang membungkus. Semua keluarga, satu keluarga itu terjun, termasuk orang tuanya. 1 tahun itu alhamdulillah pondasi sudah dibuat. Rumah tempat usahanya yang tadinya hanya dapurnya biasa saja mampu diperlebar sampai ke area belakang, dipasang ya, walaupun pagarnya itu ya pagar seadanya, tapi setidaknya itu membuat usahanya itu lebih baik. Terus menerus usaha itu dikelola oleh Juki sampai hampir 2 tahun lamanya. Dia ini hanya mampu buat 1 rumah, walaupun rumah awalnya itu ya memang tidak sepenuhnya tembok, belum, karena dia masih berpikir usaha yang paling utama. Kalau rumah bagi dia itu ya bukan suatu yang harus jadi atau harus rapi, tapi setidaknya ada usaha ya, nanti rumah itu juga bakal jadi. Ini prinsip dari Pak Juki. Yang penting usahanya itu harus ada dulu. Usaha sudah dijalankan, hasil akan mengikuti, sisa bisa buat rumah ataupun bisa yang lainnya. Ya kalau misalkan dibuat rumah semuanya modalnya terus pas-pasan, uang yang sudah mati yang terbuat rumah, usahanya akan berhenti. Nah Pak Juki berpikirnya ke situ. Makanya Pak Juki di 2 tahun awal, di 2 tahun dia menggeluti usaha tempe ini, merekrut tetangga sebelah, pemasarannya pun lewat tetangga-tetangganya. Pak Juki dikenal sebagai bos tempe, tapi rumahnya Pak Juki selama 2 tahun dia belum bisa dianggap bos. Tapi setidaknya Pak Juki ini sudah bermanfaat untuk keluarga dan lingkungannya. Ya karena banyak pekerja juga yang akhirnya ikut di Pak Juki. Ada yang bungkus tempe, para ibu-ibu, itu ya setidaknya ada manfaat untuk lingkungan. Nah semuanya itu Pak Juki lakukan tidak serta-merta itu hanya dengan usaha, hanya dengan tenaga, tidak. Pak Juki sebagai orang yang benar-benar dipandang termasuk orang yang soleh, orang yang selalu taat beribadah, istiqomah dalam salat 5 waktu. Nah dia mengkisahkan kisah ini. Dia ingin memberitahu ke kita di channel Sunni Sepi ini, perbaiki sholatmu, lakukan banyak sunnah-sunnahmu, semua itu akan mengikuti. Kita jangan terlalu fokus ke duniawi, kita jangan terlalu fokus ke akhirat. Keseimbangan dunia akhirat itu perlu. Sholatnya dilakukan, usaha dunia pun dilakukan, insya Allah manfaat, barokah, berkah. Ini pesan Pak Juki. Lanjut Pak Juki yang sudah 2 tahun dia sudah bermanfaat untuk keluarga dan lingkungan. Di tahun kedua ketiganya ini Pak Juki ya memang luar biasa usahanya. Saya bilang itu luar biasa. Dia mampu menggunakan hasil usahanya itu benar-benar sangat bermanfaat, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi ya untuk keluarga, untuk lingkungan. Rumah itu dari 0 sampai menjadi rumah yang benar-benar diidam-idamkan oleh Pak Juki dan istrinya, akhirnya terwujud dalam waktu 3 tahun. Dan isinya pun ya memang luar biasa. Semua perabot itu diisi ya karena memang Pak Juki sebagai bos tempe waktu itu dalam 3 tahun. Dalam 3 tahun ya semua itu tidak serta-merta kembali lagi ke Pak Juki. Yang semuanya itu dilakukan secara istiqomah, secara kontinu, tetap prinsip gemi, ngirit, tidak pelit. Ini pesan Pak Juki.
Setelah rumah itu terbangun, nah ini mulai terasa rumor-rumor yang tidak enak, gosip-gosip yang tidak enak ini muncul satu persatu. Nah mungkin ini waktu ujiannya Pak Juki. 3 tahun dia mengalami proses naik, grafik hidupnya itu naik, derajatnya itu naik. Mungkin Allah waktu itu sedang menguji Pak Juki dan keluarganya. Difitnah, Pak Juki mempunyai pesugihan, Pak Juki mempunyai pengasihan, mempunyai penglarisan. Allahu Akbar. Pak Juki hanya bisa pasrah. Dia terima apa yang sudah menjadi omongan gunjingan orang-orang sekitar. Bukan hanya di kampung dia tinggal, sampai ke kampung sebelah, sampai ke pasar. Sempat dagangan dari Pak Juki yang dibawa oleh beberapa karyawannya yang mengedarkan tempe-tempenya itu pernah dibilang sama orang-orang sekitar, Pak Juki, tadi saya sempat ketemu pelanggan, dia beli tempe kita, tapi ada orang yang bilang, hati-hati tempenya itu punya pesugihan, ntar kamu jadi tumbal. Itu ada yang bilang secara langsung ke salah satu pekerjanya Pak Juki. Pak Juki menyarankan sama anak buahnya, sudah, ndak usah dikupris, biarin aja. Yang namanya rezeki nggak bakal ketuker. Kalaupun memang ada orang yang sirik, orang yang iri, itu sudah hal wajar bagi siapapun yang secara mendadak kok langsung mumbul, langsung kaya. Itu sudah hal wajar. Jadi bagi saya itu sudah lumrah. Kalian yang bekerja di sini semuanya tinggal jalani saja, nggak usah didengar. Laku alhamdulillah, nggak laku ya alhamdulillah, kalian masih bisa jualan besok lagi dan seterusnya. Udah, kalian kembali lagi. Dan itu dijelaskan ke semua pekerjaannya. Dari gunjingan itu memang secara nggak langsung berdampak pada usahanya Pak Juki. Dari yang beberapa kintal sampai dia turun. Ya semuanya itu karena gosip-gosip tersebut, hasutan-hasutan dari orang-orang yang iri terhadap Pak Juki. Dan yang lebih parahnya lagi, ketika Pak Juki bawa sendiri tempenya, karena usahanya ini mulai turun, Pak Juki terjun langsung. Dia terjun langsung bawa dagangannya yang sempat istirahat itu selama hampir setengah tahun. Dia tidak keluar ke pasar, ke pelanggan-pelanggan yang lama. Dia bawa sendiri datang ke konsumen-konsumen yang pernah dia kunjungi. Di situ dia dengar secara langsung, Pak Juki, apa benar sampean ini punya penglarisan? Apa benar sampean ini sudah kaya raya? Pak Juki jawabnya apa? Dia jawab, terserah orang Bu, kalau memang mau bilang saya kayak gini ya monggo, mau bilang kayak gitu ya monggo, itu hak mereka untuk bilang saya. Dan yang lebih beruntungnya saya Bu, saya dibilang seperti itu setidaknya mengurangi beban dosa-dosaku yang sudah lalu. Dan asal jenengan tahu ya Bu, orang yang memfitnah, orang yang menggunjing tentang saya, ya insya Allah kalau Tuhan berkehendak, segala amal ibadah orang yang menggunjing saya itu hanya untuk saya. Rugi bagi mereka menggunjing saya, justru itu keuntungan bagi saya. Pak Juki sembari siar, sembari menyarankan ke ibu itu termenung mendengar apa kata Pak Juki. Lanjut Pak Juki mengedarkan ke yang lain kata yang sama tentang pesugihan, benar-benar nyata didengar langsung oleh Pak Juki, bukan lewat karyawannya lagi. Nah saat itu, setelah beberapa minggu dia jalan secara sendiri, orang-orang yang memang sudah terhasut enggan lagi membeli dagangannya Pak Juki. Ada pesaing yang baru yang datang, yang dari kampung lain, sengaja menghasut ke Pak Juki. Pak Juki ya mohon maaf, Pak Juki itu tahu dari beberapa konsumen yang dia datangi, itu Pak pedagang tempe yang itu yang tidak suka sama Bapak, bilangnya kayak gini.
biarin pula, biarin, sudah biarin aja. Itu Pak Juki. Orangnya bukan orang yang istilahnya pendendam, tapi orangnya ya legowo. Dia itu sifatnya pasrah. Pak Juki itu orangnya pasrah, nggak mau yang aneh-aneh. Tapi kepasrahannya Pak Juki ternyata dia juga punya sisi lemah. Ketika ujian itu benar-benar menimpa Pak Juki, usahanya Pak Juki ini mengalami masa-masa turun. Sampai pekerjanya itu yang tadinya bayarannya itu ya lumayan, sampai berkurang. Semua itu ya karena dampak dari gosip atau gunjingan orang-orang yang tidak suka dengan Pak Juki. Itu 1 tahun, 3-4 tahun itu memang jadi proses yang benar-benar membuat Pak Juki itu ya, dia merasakan mungkin takaran rezeki saya itu ya segini, mungkin kemana saya dilebihkan, tujuannya ya agar saya siap-siap untuk menghadapi keadaan kurang seperti ini. Tapi di tahun 4 sampai ke 5 ini benar-benar belum bisa dia itu langsung kembali normal, belum bisa. Di tahun ke-4 ke-5 melihat Pak Juki yang masih bertahan dengan keadaan tubuhnya yang sehat waras, ada orang yang sengaja menyantet Pak Juki. Pak Juki merasakan bagaimana tubuhnya itu disandat orang. Awalnya tubuh ini terasa lemas, kakinya terasa tidak bisa bergerak, seakan-akan setiap kali dia naik motor, turun dari motornya, baru berapa langkah kakinya itu sudah terasa kesal, terasa lemas. Dan itu membuat Pak Juki itu ya seperti orang yang sudah tua, tenaganya seperti berkurang. Itu dialami Pak Juki sampai berapa bulan. Waktu itu Pak Juki memang belum minta pertolongan sama siapa-siapa, entah itu dukun atau kiai. Tapi Pak Juki memang tidak percaya dengan orang-orang pintar seperti dukun. Walaupun banyak orang-orang menyarankan ke Pak Juki barangkali ada orang yang tidak senang sama sampean, coba datang aja ke orang pintar itu, coba aja ke orang sini, mbah ini, mbah itu dan sebagainya. Tapi Pak Juki menjawab mereka, ya saya ini masih bisa berjalan dan saya yakin jika Allah berkehendak menyembuhkan saya, insya Allah saya bisa sembuh. Ada satu orang yang datang menemui Pak Juki, melihat kondisi Pak Juki yang sedang istirahat waktu itu, dihampiri Pak Juki, jenengan kenapa Pak? Kok kayaknya sedang lemas? Ya ini Mas, saya lagi kecapean. Kecapean kenapa Pak? Ya capek aja Mas, saya baru berjalan itu baru berapa kali kok kayaknya udah lemes sekali. Maaf ya Pak, kalau sedikit saya ngasih masukan, maaf sekali, kata orang yang menghampiri Pak Juki, sebut saja namanya Arul. Nah, dia akhirnya kenalan. Pak Juki ini nanya sama Arul, sampean kenapa Mas? Kok lihat saya kayak gini? Ya saya bukannya melihat Bapak, tapi melihat ada yang aneh sama keadaan Bapak. Maksudnya aneh gimana Mas Arul? Ya soalnya saya melihat ada yang benar-benar terpasang di kakinya Pak Arul. Maksudnya gimana Mas? Terpasang di kakinya sampean Pak Juki. Terpasang apa Mas Arul? Ya wallahu a'lam. Apa Bapak tidak merasakan hawa panas atau hawa yang tidak nyaman di tubuh Bapak? Ya saya merasakan Mas, ketika saya itu lagi sholat, ketika saya itu lagi melakukan sunnah-sunnah apapun, ya itu terasa panas sekali, terasa panas. Nah itu Pak, itu tanda-tanda orang yang setidaknya kena pengaruh sihir atau sandat. Astagfirullahaladzim, maksudnya saya kesandat Mas? Ya walau alam, tapi kalau melihat ciri-cirinya yang Bapak rasakan seperti itu, ya bisa jadi itu sandat. Lah terus gimana Mas? Ya semua itu butuh ikhtiar Pak Juki. Tidak serta-merta jenengan terus minta perlindungan terus sembuh. Untuk apa? Namanya manusia dengan manusia. Hablum minannasnya mana? Hubungan manusia dengan manusia bersosial itu diperlukan. Sekalipun kita orang yang bisa, sekalipun kita orang yang benar-benar bersandar pada yang kuasa, tapi setidaknya kita diciptakan ini untuk bersilaturahmi, untuk saling tolong menolong.
Coba Bapak ikhtiar saja ke jalan yang benar, bukan ikhtiar yang mungkin Bapak sudah tahu ke dukun atau sebagainya. Coba Bapak ikhtiar. Nah, singkat ceritanya, mendengar saran dari Arul tadi, di lain hari Pak Arul sama kakaknya itu datang ke salah satu pondok pesantren, sebut saja namanya Pak Kiai Ulum. Nah, Pak Kiai Ulum ini menyarankan ke Pak Juki ini untuk mencari sesuatu barang dari daun bidara, garam, air itu disatukan dengan bacaan-bacaan tertentu, dibacakan, taruh di kaki yang terasa sakit, dibalurkan selama 1 minggu rutin dilakukan oleh Pak Juki. Ya alhamdulillah Pak Juki hanya bisa kembali normal, rasa lelahnya itu hilang. Tapi tidak sampai di situ, dia harus merasakan di tempenya, di dagangannya yang biasanya kuat sampai beberapa hari, tapi kok tempenya atau dagangannya itu selalu mengeluarkan hal-hal yang berbau amis. Dan lebih parahnya, pernah sesekali Pak Juki melihat kalau tempenya itu keluar belatung. Naudzubillah summa naudzubillah. Ada apa lagi? Ternyata yang dialami Pak Juki di tahun ke-4 sampai ke-5 ini memang luar biasa ujiannya. Santet dalam tubuhnya, santet dalam dagangannya dia rasakan, yang membuat orang-orang semakin jijik melihat dagangannya Pak Juki yang mengeluarkan belatung. Sampai Pak Juki itu hanya berhenti sesaat. Dia berhenti selama 3 bulan. Dia datang lagi bersama kakaknya ke Pak Kiai Ulum. Dia meminta bantuan, Pak Kiai tolong bantu saya. Saya sudah mencoba meminta perlindungan, sudah berdoa sebisa mungkin, tapi kenyataannya tempe saya itu selalu mengeluarkan belatung. Padahal baru saya buat beberapa hari kemarin, tapi kok selalu seperti ini ketika akan saya jual. Saya harus gimana Pak Kiai? Disarankan lagi sama Pak Kiai. Dia datang dengan santrinya, termasuk Pak Juki dan kakaknya, di rumah Pak Juki. Pak Kiai Ulum itu melihat tempat dagangannya, dan di situ terlihat ada yang sengaja menaruh atau mengirim sesuatu yang tidak kasat mata, yang barang itu adalah gaib, yang tidak terlihat, itu masuk ke dalam air tempat Pak Juki ini membuat tempe. Nah, disitulah akhirnya Pak Kiai Ulum itu membersihkan atau menetralisir area tempat Pak Juki itu membuat tempe. Dan bukan itu saja, Pak Kiai ini memagari pagar gaib yang menurut Pak Kiai itu ya insya Allah semua itu akan terhenti di area sini. Insya Allah tidak ada lagi yang mengganggu, walaupun itu bentuk sihir, santet atau apapun, insya Allah. Apalagi dengan keadaan Pak Juki yang selalu beribadah dan istiqomah dalam sholat 5 waktu dan juga lakukan sunnah-sunnahnya. Insya Allah kata Pak Kiai Ulum tadi, iya Pak Kiai, insya Allah saya akan lakukan dan perbaiki sholat saya sebaik-baiknya. Nah, singkat ceritanya, mungkin usaha tempenya ini sampai hampir 5 tahun waktu itu. Dia sempat berhenti 3 bulan, ya tujuannya untuk menetralisir keadaan rumahnya. Dia sempat berhenti, kakaknya nganggur, tetangganya nganggur, pekerjanya nganggur. Mereka semua ini datang lagi ke Pak Juki. Pak Juki kapan mulainya lagi? Kapan mulainya lagi? Nah, Pak Juki yang merasa ya risih lah. Dia yang dulu dianggap bos harus merasakan dampak sebab dia berhenti, tetangganya berhenti, keluarganya pun merasakan dampaknya. Karena tidak ada lagi pendapatan yang mereka dapatkan selain dari usaha yang dilakukan Pak Juki. 3 bulan lamanya Pak Juki tersentuh dengan keadaan mereka yang bingung harus bekerja apa lagi. Nah, hanya Pak Juki menjual sebagian asetnya untuk modal usaha dagang tempe lagi. Para tetangga, keluarganya diajak, mulai satu persatu dia bangkit lagi. Walaupun masih banyak orang yang mengira kalau Pak Juki ini menggunakan pesugihan, masih banyak.
tapi setidaknya itu dibuktikan oleh para pekerjanya. Coba saja Bu, kalau memang Pak bos saya tempe dari Pak Juki ini memang ada yang tidak benar, mungkin Ibu bakal merasakan hal yang tidak baik. Apa pernah Ibu merasakan dari tempenya Pak Juki ini ada yang aneh? Pernah enggak Bu? Orang yang ditanya pekerjaannya Pak Juki hanya geleng-geleng kepala. Dan proses pembenahan, proses untuk memperbaiki usahanya Pak Juki itu memang lumayan lama. Tidak 1 atau 2 bulan, hampir 8 bulan. Dari tahun ke-5 sampai tahun ke-6, 8 bulan dengan 4 pekerja dan 8 yang di rumah. Ada 12 orang yang bekerja di tempatnya Pak Juki. Usaha selama 8 bulan itu benar-benar membuat Pak Juki ini ya harus mengeluarkan banyak uang, banyak modal ya untuk menggaji mereka semua. Secara keuntungan ya ada, tapi belum sepenuhnya, belum maksimal. Setidaknya bisa bermanfaat untuk keluarga dan tetangganya. Pak Juki selama 8 bulan proses itu berlanjut. Alhamdulillah, orang-orang sudah kembali normal seperti biasanya. Dan yang membuat Pak Juki itu sempat kaget, ada yang bilang dari konsumennya Pak Juki lewat pekerjaannya, termasuk beberapa pekerja yang lain yang melaporkan kejadian-kejadian aneh tentang kabar yang didengarnya disampaikan ke Pak Juki. Pak Juki mendengarkan mereka semua. Ada yang bilang kalau dulu orang yang tidak suka sama Pak Juki, yang sama-sama jualan tempe, sekarang itu gulung tikar. Dan yang lebih parah lagi, kata para pekerjanya, orang itu aset-aset harta bendanya itu ya habis digunakan untuk orang tersebut itu berobat. Tapi Pak Juki yang mendengar kabar itu justru mengingatkan ke seluruh pekerjanya, jangan kalian merasa paling benar, dan jangan pernah menuduh kalau orang itu adalah orang yang sudah membuat kalian sempat nganggur, yang telah membuat saya itu dulu itu seperti orang yang disandat, tempe yang belatung. Jangan pernah merasa orang itu adalah pelakunya. Jika Allah sudah berkehendak, tidak ada yang bisa luput dari segala perilaku yang sudah dia tanam. Kalaupun dia bukan pelakunya, ya semoga saja. Kalaupun dia pelakunya, ya kita maafkan saja. Terus semua itu sudah ada balasannya masing-masing. Iya Pak Bos, iya Pak Bos. Dia bilang seperti itu sama Pak Juki. Dari kejadian-kejadian ini kita bisa ambil hikmah dan pelajaran tentang bagaimana Pak Juki yang menjadi orang yang selalu istiqomah dalam memperbaiki sholatnya, dalam melakukan sunnah-sunnahnya. Dia tetap saja mendapatkan ujian-ujian yang lain. Pak Juki harus berusaha lewat orang lain juga. Dia lewat datang ke beberapa kiai. Nah, inilah bukti bahwa kuasa Allah tidak hanya dengan mendekatkan diri, tapi ada ikhtiar-ikhtiar. Jika Allah menciptakan manusia dengan manusia yang lain, ini gunanya antara sesama, hablum minan nas, hubungan antara manusia dengan manusia. Dan ini yang bisa kita ambil pelajarannya. Bukan lari ke dukun, tapi setidaknya lari ke jalan yang benar-benar bisa membuat kita itu lebih baik dalam mendekatkan diri pada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Akhir kata, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.